Halo teman-teman, apa kabar? Selalu semangat, selalu antusias, dan selalu sehat ya teman-teman. Anyway, happy Sunday teman-teman. Hari ini tanggal 28 Februari, sesuai janjiku kemarin, apa yang aku katakan di konten Valentine Age. Maksudku, konten Valentine kemarin, jadi memang akan ada hadiah untuk 4 teman yang beruntung dengan komentar teruhi, tergokil, dan terasoy. Komentar-komentar banyak teman sudah masuk di konten giveaway Valentine kemarin, dan jujur saja itu menjadi berkat banget buat aku dan sangat memberkati aku. Sharing dari teman-teman, cerita-cerita teman-teman semua, dan bagaimana teman-teman struggle menghadapi perasaan insecure, bagaimana teman-teman memaknai insecure itu, dan bagaimana teman-teman bisa mengalahkan dan menjadi pemenang. Wah, itu justru sangat menginspirasi aku, dan aku harap semua teman yang lain yang membaca komentar teman-teman juga dapat terberkati dengan apa yang teman-teman sharingkan di kolom komentar ya. Ya teman-teman, ada 4 komentar yang telah dipilih oleh tim, komentar-komentar yang memiliki value lebih. Bukan berarti yang lain tidak ada value-nya, tentu yang lain punya value juga. Tetapi 4 komentar yang dipilih ini adalah komentar dengan solusi yang kekinian dan dengan solusi yang sangat menginspirasi tim dan teman-temanku yang membantu aku, yang mensupport aku untuk ada di YouTube channel ini. Nah, yang pertama adalah sharing dari Kak Patrick Gobli. Hai Kak Patrick Gobli. Selamat. Bagi tim, komentar dari Kak Patrick Gobli ini sangat memberkati karena Kak Patrick Gobli bisa mengalahkan insecure-nya, bahkan bisa merilis perasaan kecewanya, perasaan tersakitinya dulu, dan bisa memberikan maaf. Nah, memaafkan adalah satu poin penting dan krusial untuk kita bisa bangkit dan menerima kondisi kita. Yang memaafkan diri kita, memaafkan sekitar kita, dan memaafkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu adalah kunci di mana kita bisa bangkit, dan Kak Patrick Gobli sudah mengingatkan kita melalui sharingnya. Thanks Kak Patrick Gobli untuk sharingnya. Dan yang kedua, ada Kak Susan Yova Haba Tunanetra Bisa. Wow, hai Kak Susan Yova, selamat. Dan menurut tim, komentar Kak Susan ini memiliki poin plus, di mana Kak Susan mengubah insecure-nya menjadi sebuah perasaan bersyukur. Di mana setiap peristiwa yang ada, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan punya jalan, Tuhan punya rencana. Beyond dari rencana kita sendiri sebagai manusia, Tuhan tahu bagaimana Dia akan menjalankan skenario hidup kita karena Dia sang pemilik hidup kita. Kak Susan mengingatkan kita bagaimana pentingnya untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan dan mengolah insecure tadi, mengolah perasaan yang tadinya takut. Karena di usia 16 tahun Kak Susan Yova menjadi seorang difabel sensorik netra karena mata sebelahnya sudah menjadi difabel sensorik netra total, dan akhirnya 6 tahun kemudian kedua matanya menjadi difabel sensorik netra seluruhnya. Dan itu tidak menyurutkan semangat Kak Susan Yova. Memang sempat ada perasaan insecure dalam dirinya, tetapi dia berhasil bangkit karena dia percaya bahwa Tuhan memberikan jalan yang lebih, dan dia percaya bahwa akan ada anugerah yang disediakan untuk dia ke depannya. Itu teman-teman. Dan yang ketiga ada Kak Husnul Black Tea. Wow. Kak Husnul Black Tea ini ceritanya sangat menarik karena dia bercerita tentang bagaimana dirinya yang dianggap berbeda dengan orang-orang sekelilingnya. Dia dianggap unik, tapi dia memberikan satu saran yang menurut tim juga komentar ini memiliki poin plus, karena Kak Husnul Black Tea memberikan solusi bahwa kita harus memandang apa yang mungkin dianggap oleh orang lain itu aneh, apa yang mungkin dianggap orang lain itu
mungkin malu-maluin bisa dibilang gitu, tapi itu justru dijadikan satu poin plus, menjadi satu nilai unik, satu nilai tambah untuk kita, dan satu yang menjadi kita semakin kuat, membuat daya jual kita semakin kuat, yang memiliki kita sebagai, yang memberikan poin pijakan kita untuk semakin lebih kuat dan lebih kuat lagi. Nah, Kak Kusnul Black Tea mengingatkan kita bagaimana kita harus memaknai kelemahan yang ada, bagaimana kita harus memaknai insecure yang ada dalam diri kita dan menjadikan itu satu poin plus, dan menjadikan itu motivasi, dan harus kita ubah jadi satu keunikan yang menjual, satu keunikan yang menambah value kita sebagai manusia. So, thank you Kak Kusnul Black Tea untuk sharingnya. Dan yang keempat, teman yang keempat ada Kak Henry YSTWN. Sorry kalau itu salah, tapi seingatku Henry YSTWN. Nah, ini juga luar biasa sharingnya. Menurut tim, sharing ini adalah sharing yang memiliki power yang wow. Ada sesuatu yang berbicara lebih dari sharing dari Kak Henry, di mana Kak Henry berusaha untuk mengubah perasaan insecure tadi menjadi rasa syukur. Orang boleh tahu apa yang kita lalui, tetapi kita yang lebih tahu jalan kita, dan kita lebih tahu apa yang pernah kita lalui dan apa yang akan kita lalui. Kita harus mengubah poin-poin yang itu dianggap kelemahan menjadi satu pemicu, satu penyemangat, satu pelecut kita untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan kita harus tetap bersyukur tentang segala keadaan. Memang teman-teman, aku sendiri akui, bersyukur dalam segala keadaan itu tidak mudah. Ya kadang-kadang perasaan ego kita, manusia kita akan mendominasi sih. Masa iya sih dalam kondisi sedih, dalam kondisi kita terpuruk, kita harus tetap bersyukur? Well, tapi rasa bersyukur itu memberikan kita damai sejahtera. Percaya, kalau kita bisa menaklukkan ego kita dan kita tetap bisa bersyukur setiap saat dan setiap waktu, itu akan membuat jiwa kita merasa damai, dan kita akan bisa melalui segalanya dalam kasih karunia, dalam anugerah Tuhan. So, aku kira memang komentar dari Kak Henry sangat powerful, dan tim juga memilih Kak Henry sebagai salah satu dari keempat komentar teman-teman yang lain. So, thank you Kak Henry untuk sharingnya. Ya teman-teman, inilah dia teman-teman, 4 teman kita yang beruntung mendapatkan masing-masing saldo OVO atau GoPay sebesar Rp25.000. Jadi total hadiahnya Rp100.000 untuk 4 orang pemenang ya teman-teman. Dan untuk 4 nama yang sudah disebutkan di atas, di sebelum-sebelumnya, Kak Patrick Gobli, Kak Susan Yova, Kak Husnul, dan Kak Henry, nanti silahkan mengetik di kolom komentar di bawah, berikan nomor yang bisa dituju untuk kami dan aku dan tim mengisikan masing-masing kepada teman-teman saldo OVO atau saldo GoPay-nya. Silahkan tuliskan nomor OVO atau nomor GoPay yang bisa kita top up. Mungkin formatnya nama akun, nomor handphone, dan kemudian OVO atau GoPay. Silahkan dituliskan ya Kak di kolom komentar. So, terima kasih teman-teman. Dan satu hal teman-teman yang aku bisa dapat dari momen Valentine kemarin dan dari sharing semua teman-teman yang ada kemarin, mulai dari Kak Epe Carolina, Kak Henok, dan semua teman-teman yang lain yang juga sharing, Kak Jim Hout, Kartawinata, semuanya yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Thank you banget, cerita teman-teman sangat menginspirasi. Dan bagi aku memang teman-teman, kita harus bisa mengubah perasaan insecure kita menjadi satu poin plus, menjadi satu pelecut, menjadi satu pemicu untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Untuk kita bisa menaklukkan dunia dan menjadi lebih dari seorang pemenang. Aku sendiri, ya jujur aja, aku sendiri mengubah perasaanku yang tadinya aku dipertanyakan sini dan situ. Dan pertanyaan yang meremehkan, pertanyaan yang cenderung mendiskreditkan itu menjadi pemicuku untuk aku lebih baik dan harus lebih baik ke depannya.
kalau bisa aku harus melampaui segala batasan-batasan dan menjadi lebih dari seorang pemenang. Dan aku juga sangat bersyukur karena aku diingatkan juga oleh teman-teman semua melalui komentar-komentar ini untuk jangan lupa bersyukur. Ya, memang kita manusia memang harus selalu bersyukur dengan Sang Pencipta kita. Apapun agama kita, siapapun Tuhan yang kita sembah, kita tetap harus bersyukur. Dan aku bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya besar dalam hidupku, karena kasih karunia dan cintanya dalam hidupku membuat aku, memungkinkan aku melanjutkan hidup, menjalani kisah-kisahku berikutnya, menjalani cerita-ceritaku yang berikutnya. Dan aku kembali menuliskan lagi di dalam buku kehidupanku tentang apa yang akan aku lalui dan apa yang sedang aku lalui dan apa yang nanti akan aku lalui. Aku serahkan semuanya dan aku percaya Tuhan pasti memberikan aku satu rencana, satu skenario yang terbaik yang mungkin melampaui pikiranku sebagai manusia. So teman-teman, aku hanya ingin share kepada teman-teman bahwa perasaan insecure itu kita bisa ubah sebagai nilai plus, sebagai pelecut, sebagai penyemangat. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur, tetap bersandar kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena aku percaya Tuhan memiliki satu rencana yang lebih dari pikiran kita, lebih dari kemanusiaan atau manusiawi kita sebagai umatnya. Itu teman-teman yang aku bisa sharingan kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Dan nantikan konten-kontenku yang lain juga. Nantikan juga kalau sewaktu-waktu aku akan mengadakan giveaway lagi. Entah di momen apa, entah hadiahnya apa. Tapi tetap jangan lupa ikutin terus channelku. Ikutin juga terus konten-konten yang aku buat. Oke teman-teman, salam semangat. Selalu sehat, selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, physical distancing, dan salam antusias.